Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Para yang sama-sama kami hormati, para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru media yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami yang hanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua orang-orang tua kita, semua guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Ketua Musyawarah Sabirin beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, Ketua Panitia PHB peringatan Hari-Hari Besar Islam Musyawarah Sabirin yang sudah menginisiasi, merencanakan hingga melaksanakan peringatan Maulid Rasul pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap jeripaya yang dikeluarkan oleh panitia dan setiap sedekah yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW ini akan dicatat sebagai tanda cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini wasilah karena Rabbil Rahman saya bisa bermuajahah, berjumpa bersama ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah di Musyawarah Sabirin dalam rangka satu rangkaian acara yang mulia di bulan yang mulia, yaitu memperingati Maulid Rasul di bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan semua rangkaian acara ini adalah acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, para jamaah, para tamu dan undangan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, karena sudah 12 hari ceramah Maulid dari tanggal 1 sampai malam hari ini. Ini hari yang ke-12 masuk anak tausiah Maulid. Belum pernah di nyuung pempek, baru malam inilah. Iya Sat, belum 12 hari yang ceramah. Belum ada yang nyuguh ke pempek, baru di sinilah. Ini caknya ngajak serius ceramah malam ini. Kalau ada cukup ni harus tegas ini ya. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini nandakan bahwa panitia ini wong Palembang macamnya. Karena kalau wong Palembang ini kalau belum makan pempek belum makan. Wong Palembang kalau sudah makan apa wae, kalau belum makan pempek belum makan. Inilah disediakan oleh panitia insyaallah. Mudah-mudahan kita selesai acara ini. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini sudah masuk malam 13 Rabiul Awal. Ini masuk tanggal 13 karena pergantian kalender di dalam kalender Hijriah ini ba'da maghrib. Begitu matahari tenggelam itu sudah ganti tanggal. Kalau tadi tanggal 12, ini sudah tanggal 13. Walaupun dalam Masehi masih tanggal 19. Hari ini aturan libur, tak jadi. Aturan hari ini libur, tapi tak jadi. Dirubah jadi besok. Tapi yang penting masih libur. Alhamdulillah. Walaupun tak ada libur hari ini masih libur besok. Yang anak takut tu kalau diganti, tadinya masuk surga, laju berubah jadi masuk neraka. Itu yang jadi masalah. Lalu cuma bergeser hari libur, ketik masalah. Takutnya kita tadi sudah posisi di surga, digeser oleh Allah, pindah ke neraka. Itu yang jadi masalah. Makanya hati-hati, jangan galak geser-geser. Kaget kena geser, terjulak ke jurang neraka. Bapak Ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Saya dari jam 4 subuh tadi, Pak. Dari jam 4 subuh tadi sampai malam ini macam maulid.
Dari jam 4 subuh tadi di Masjid Al-Iqmal, peringatan Maulidur Rasul. Selesai setengah 7. Jam 7 pindah ke Masjid Darul Muttaqin, baca Maulid. 12 Rabiul Awal sampai jam 9 lewat seperempat. Bergeser dikit setengah 10, saya ngasih tausiah ke Masjid Pesantren Nurul Qomar, Maulid lagi. Di Pesantren Nurul Qomar sampai jam setengah 11. Dari setengah 11 bergeser lagi ke Rubat Muhibin, pesantren pimpinan Abuya Habib Abdul Aziz bin Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Zihab. Di sana maulid lagi, akdun nikah, marhaba sampai jam 2. Dari jam 2 balik, jam 3 sampai rumah asar, istirahat sebentar. Jam 5 keluar lagi, maghrib tadi maulid lagi di tempat Ustaz Nurdin. Peresmian Majelis Taklim Anur. Di sana tadi selesai jam 8 kurang, kurang seperempat. Dari sana ngacar-ngacar ke sini, maulid lagi. Dari sini selesai nyambung lagi ke Majelis Taklim Anur tadi, maulid sampai jam 1 malam. Dari jam 4 subuh tadi, Pak, ngapo siko-sikonya acara yang paling ana demen acara maulid ini. Ngapo? Disinilah dibacakan tentang keistimewaan Rasulullah. Di majelis-majelis maulid itulah dibaca tadi dia ulami. Ya, itu macam itu. Nah, tadi majelis dia ulami. Ini imam masjid kami, Pak. Ustaz dia ini imam ini, Hafiz. Murid Ustaz Umar Munawar, Habib Umar Munawar. Beliau imam, saya minta imam di Masjid Al-Iqmal. Hafiz 30 juz beliau ini. Keliling Pak melok, kami dari subuh tadi baca maulid. Ngapa inilah kebahagiaan saya, Pak. Maulid dia ulami ini setiap malam Jumat dibaca di rumah saya, Pak. Dari semenjak tahun kemarin kami minta ijazah kepada Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi dan Habib Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Jain bin Sahab, murid langsung Habib Umar bin Hafiz Karim Hadraul Maut, untuk membaca maulid dia ulami di Majelis Asmaul Husna. Alhamdulillah kami baca dia ulami dapat ijazah langsung dari murid Habib Umar bin Hafiz. Majelis Asmaul Husna yang saya baca dapat ijazah langsung dari pendiri Majelis Hikmah Asmaul Husna, Kiai Haji Amjad Al-Hafiz Semarang. Kenapa Ustaz selalu ngambil ijazah? Karena ilmu yang diberikan dengan ijazah, ilmu yang diamalkan dengan ijazah berbeda dengan kita ngamal-ngamal baik. Bapak mungkin baca maulid, ibu mungkin baca Asmaul Husna. Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ibu baca sampai selesai, tapi tak kata yang nunjuk ijazah, cuma ibu baca baik. Beda dengan bacaan Asmaul Husna kami yang diberi ijazah oleh para guru-guru kami. Kalau bahasa aku, Bu, ilmu yang ada ijazah tu ada bobotnya, ada nilainya, ada pertanggungan jawab. Kalau satu contohnya para wali-wali Allah itu mereka baca bismillah, Pak, bisa nyebrang sungai, Pak. Wali-wali Allah itu, wali songo itu baca bismillah, Pak, berjalan kaki pojok sungai, nyebrang. Ngapo bismillah dia dengan bismillah kita beda. Bismillahnya mereka ada bobot karena ada ijazah. Bismillah kita ini cuma baca bismillah, makanya baca Yasin sekalipun masih tenggelam tu lah. Mereka baca bismillah lewat nyebrang sungai. Ngapo ada bobot nilainya, Pak. Nah, alhamdulillah di Majelis Asmaul Husna maulid dia ulami secara istiqomah sudah 1 tahun lebih, sampai ke maulid tahun ini dibaca di Majelis Zikir Asmaul Husna, dilanjutkan dengan Zikir Asmaul Husna. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa terdapatkan ketika kita membaca maulid dia ulami dan membaca Asmaul Husna. Diceritakan oleh Habib Ali Karor Al-Haddad bahwasanya maulid pembacaan maulid ini nak maulid dia ulami simtudurol berjanji silahkan, insya Allah bisa mengangkat kesusahan Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang pengusaha ini jatuh bangkrut, lalu kemudian dia pusing, Pak, meninggalkan banyak utang, meninggalkan banyak urusan. Sampailah dia datang kepada seorang ulama dan bercerita tentang masalahnya. Lalu ulama ini ngomong sama dia, coba kau baca ke maulid di rumah kau setiap malam Jumat. Kau baca maulid di rumah kau setiap malam Jumat, insya Allah kesusahan kau bakal diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nurutlah pengusaha yang sudah bangkrut ini, Pak. Setiap malam Jumat dia baca maulid dia ulami, yang tadi dibaca oleh Ustaz Fitra dan Ustaz Dia berserta kawan-kawan.
Subhanallah, belum 40 kali. Belum 40 hari. Belum 40 hari dia baca maulid dia ulami. Berarti kalau 40 hari belum 8 kali, 6 kali dia baca. Karena seminggu sekali kan, sepekan sekali setiap malam Jumat. Subhanallah, Allah beri jalan keluar dari masalah hidupnya. Hutangnya yang tadi banyak kemudian bisa dilunasi. Satu persatu dia bisa beli rumah kembali. Dan sekarang usahanya sudah tumbuh kembali. Itu salah satu keberkahan pembacaan maulid. Kenapa? Karena maulid adalah pujian-pujian kepada baginda Rasul. Berkirim salam dan salawat kepada baginda Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Ketika Allah nyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Ya kan? Ketika Allah nyuruh kita berzakat, Allah tidak zakat. Ketika Allah perintahkan kepada kita atimul haji wal umrah, untuk haji dan umrah, Allah tidak haji dan umrah. Tapi begitu Allah perintahkan kita untuk salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini istimewanya salawat, Pak. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Salawat sama Nabi, Pak. Walaupun salawatnya Allah dengan salawat kita kepada Nabi beda, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yusalluna 'alan nabi, bersolawat sama Nabi. Masya Allah. Jadi kalau kita yang masih hidup ini tak galak berkirim salawat sama Rasul, ya Allah ya Karim, alang keruginya, Pak. Rugi. Mak mana mungkin kita nak timbul rasa cinta? Ini kan tema kita ni apa? Meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasul. Ini urutan tema yang benar. Teladani dulu akhlaknya, baru timbul rasa cinta. Kita ni Pak, Bu, ya, cak bapak lah nama, ya. Cinta dengan bini kamu, Pak. Cinta dengan orang rumah tu. Kalau tengok tingkah lakunya, ya tak? Perkenalan pertama baik. Perkenalan kedua rajin masak. Perkenalan ketiga akhlaknya bagus. Lama timbul rasa cinta. Sama dengan ibu-ibu waktu cinta dengan bapak-bapak kan. Pertama kali datang ke rumah dijenguk, alhamdulillah rayunya bagus. Ya tak? Datang lagi kedua, akhlaknya bagus. Datang lagi ketiga, tidak ketabasa. Ya biar rai bagus, akhlak bagus pun ketabasa, lari juga ibu-ibu, Pak. Iya, ketabasa ni jangan ke manusia, Pak. Binatang lagi berlari dekat kita. Kamu janganlah rumah ketabasa, kucing lagi nak galak marah. Nah, kamu janganlah rumah ketabasa nak galak sedekah, kucing lagi nak galak marah. Ngapa? Diolah tahu jangan kena daging, tulang lagi nak mentu. Binatang lagi nak galak marah dekat orang ketabasa tu, Pak, Bu. Apalagi manusia. Begitu ibu perhatikan tingkah laku laki-laki yang datang kepada ibu yang mungkin sekarang sudah menjadi suami ibu, timbullah rasa cinta itu. Jadi ketika kita nak cinta sama Rasul, kita nak tahu dulu akhlak Rasul tu macam mana. Sifat Rasul tu macam mana. Perilaku Rasul tu macam mana. Kalau kita tidak tahu, mana kita nak cinta. Satu hari, Bu, habis perang Khandaq, ya. Habis perang Khandaq, Jabir bin Abdullah, ya, tanpa sengaja melihat perut Rasulullah. Jadi ketika Rasul turun dari kendaraan, maaf, baju ni tersingkap, Bu. Apa Pak tersingkap ni? Terbuka. Begitu baju Rasul terangkat, tanpa sengaja perutnya Rasul ni kejinguan, Pak. Jabir bin Abdullah melihat, maaf, ada ganjelan batu di perutnya Rasulullah SAW. Di perutnya Rasul ni ada ganjelan batu. Ini hebatnya Rasul ni, Pak, Bu. Rasulullah SAW kalau sudah lapar, bukan nyari makanan. Rasul kalau perut lapar, nyari batu, diganjel, supaya Rasul lapar hilang. Kita ni kalau lapar, nyari model, nyari pempek. Benar tak, Bu? Dimakan kenyang-kenyang. Kapan perut sudah kenyang, nyari batu. Bukan untuk diganjel di perut, tapi untuk dipegang, supaya tidak termising. Nah, benar tak kamu dulu? Hah? Ya tak? Kita dulu kan kalau seandainya sakit perut kan kekenyangan megang batu supaya tidak mesing, ya tak? Sampai ketemu tempat WC tadi, ya tak? Nah, subhanallah, diganjel batu. Karena pernah ada satu sahabat, Pak, datang sama Rasul ngadu, ya Rasulullah, ngapa? Aku lapar ya Rasul. Diangkatlah perutnya, Bu.
dilihat di perut sahabat ini tadi diganjel dengan sikok batu. Dia ngadu dengan Rasul, dia lapar. Lantas Rasul tidak menjawab, Pak. Rasul angkat bajunya dan lihatkan, ternyata di perut Rasul ada ganjelan 2 batu. Yang datang nih ngelapor, diganjel dengan sikok batu. Rasul ternyata lebih lapar, Pak, diganjel dengan 2 batu. Kamu cak aku pernah hilang sendal, Pak, di masjid. Pernah hilang sendal aku di masjid. Kalau sekarang tidak pernah hilang lagi, ada laskar. Dulu kata laskar, DWA, nana ceramah. Ngelepasi sendal, tak tahu di mana, pas nak keluar katik lagi. Sebenarnya mereka bukan nak ngambil sendal ustaz, tapi nak ngambil berkah. Ngambil berkah dia tu, cuma nyaroi tapi. Pernah ana hilang sendal, Pak. Ana cari ketua masjidnya. Jika Pak Ketua, mana masjid kamu ini? Apa ustaz? Aku salat tadi pas nak keluar sendal tak katik lagi. Apa jawaban ketua masjid? Ustaz lemak hilang sendal. Aku subuh tadi hilang motor jadi ketua. Dalam hati lebih parah Pak Ketua ini. Kita hilang sendal, dia hilang motor. Kamu percaya ini ngadu dengan Rasul, perut diganjel dengan sikok batu. Ternyata Rasul ada diganjel 2 batu, Pak. Sama cerita Jabir ini, Pak. Begitu Rasulullah turun, Jabir melihat ada ganjelan batu, Pak, di perut Rasul. Jabir tahu nih Rasul lapar. Rasul lapar. Baliklah Jabir ke rumah, ngomong dengan bininya, siapkan makanan, siapkan minuman, siapkan makanan, siapkan minuman, apa namanya, kita masak. Ngapa? Rasul lapar. Jadi bininya tak kata apa-apa, Pak. Di rumah tak kata apa-apa. Cuma ada gendum, sama ada anak kambing kecil. Kata Jabir, kau adon kala gendum itu, apa namanya, aku nyembelih kambing itu. Payo kata bininya, diadon lah, Pak. Apa namanya, makanan tadi nak dibuat roti. Jabir nyembelih kambing, dimasak kala kuah kari tadi, untuk cecelan apa namanya, makan roti ini tadi. Subhanallah, Jabir nemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ngapo? Bung rumah sudah masak. Jabir tahu Rasulullah ini lapar. Bung rumah aku sudah masak. Ya Rasulullah, jatuh dimakan di rumah. Bung rumah ada apa namanya adonan roti, tapi tidak banyak ya Rasul. Sama aku nyembelih kambing kecil juga tidak banyak. Cukuplah untuk makan wong 10 ya Rasul. Jangan ngajak wong banyak-banyak, jangan diajak sahabat banyak-banyak. Ada wong 10 jadilah ya Rasul. Makanan tidak cukup. Woi, payo terima kasih ya Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah ngomong, wahai para sahabat, perang Hondak, tahulah dewe berapa banyak sahabat yang melok itu. Sahabat-sahabat, hari ini kita ditraktir Jabir makan di rumahnya. Tepucat, Pak, Jabir, Pak. Dalam hati nak bunuh Rasulullah ni. Makanan cuma ada 10, Pak. Rasulullah ngundang seluruh sahabat, tepucat Jabir, Pak. Berlari, dia nak berlari, dipanggil sama Rasul. Jabir, talon. Sini kau. Ngapa ya Rasulullah? Ngapa kau nak berlari? Ya Rasulullah, tak cukup makanan itu. Itulah aku omong ke tadi ya Rasul, jangan lebih dari wong 10. Kau undang galau-galau wong ya Rasul. Ini akhlak Rasul, Pak, yang perlu kita teladan. Yang perlu diteladan ini, Pak. Diajak Jabir makan, maksudnya diam-diam baik, wong banyak, siapa wong 10 baik. Rasul malah ngajak wong banyak. Beda dengan kita, diajak kawan makan galau-galau, ajak kawan, tidak kamu undang. Biarlah aku dewek, baca mungkus aku. Inilah bedanya kita ini, Pak, dengan Rasul. Kalau Rasul diajak makan, justru Rasul ngajak orang lain. Kalau kita ini diajak orang makan, suruh ngajak orang lain, justru tidak kita ajak. Nah, itu bedanya kita dengan Jabir, Pak. Dengan Rasulullah. Kata Rasul, kau jangan gugup. Omong ke bini kau, adonannya jangan diselesaikan. Tutup panci kambing kau tadi jangan dibuka. Kaki aku ke rumah kau, kata Rasul. Siap ya Rasul. Pergilah Rasul ke rumah Jabir. Sampai di rumah Jabir, Pak. Subhanallah, adonan roti tadi diputer-puter sama Rasul, panci yang masih tertutup tadi dibuka sama Rasul, pesan Rasul, kau diam-diam di sini, aku yang ngatur. Sahabat, Pak, diinjuk trip-trip, Pak, masuk 10 wong, sudah selesai. Kan rumah Jabir ini kecil kan, tidak muat orang rame-rame. 10 wong keluar, masuk lagi wong 10, 10 wong keluar, masuk lagi wong 10, 10 kali lagi wong keluar. Pokoknya setiap satu trip sudah makan, keluar. Satu trip sudah makan, keluar. Keringat dingin Jabir nih, Pak. Barang tu dah kata. Tapi kata Jabir, wallah, ketika aku masuk ke dalam tempat makan itu, aku tidak melihat sedikit pun makanan dan lauk itu berkurang, Pak. Begitu ku jengok roti, semak itulah bentuk roti yang disiap ke bini aku. Begitu ku angkat tutup makanan ini, semak itulah jumlah tutup makan itu. Seolah-olah tidak disenggol, tapi ratusan uang sudah makan dan minum dari apa yang disuguhkan Rasulullah. Masya Allah.
Itu akhlak Rasul, Pak. Apa yang nak diambil? Kalau disuruh wong makan, dulu ke wong lain. Dulu ke wong lain. Kita ni tak disuruh makan, tidak ngejo ke wong lain. Kapan tunjuk makanan? Mulai bersiget nak mungkus. Ngawak, ibu-ibu kalau kondangan ngawak tas itu, bukan duit isinya untuk ngantong rendang sama ayam. Tak, bukan ibu sini, jangan tak singgung itu kamu tu. Ibu sano, Setiap acara-acara maulid berejo nak ngejo ke makanan untuk siapa? Untuk diri kita, bukan seperti Rasul. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Diajak makan nyuruh wong lain duluan. Sudah wong makan kalau baru dia berejo. Masya Allah. Ini akhlak yang harus kita teladani, Pak. Makanya sahabat itu cinta mati sama Rasul, Pak. Diajak nak mati, lagi tahan sama Rasulullah tu. Sahabat-sahabat itu diajak nak mati oleh sama Rasulullah, tahan apa? Karena akhlak dan perilaku Rasul ini yang luar biasa. Kalau kita sudah cinta sama Rasul, Pak, kalau kita sudah cinta, sudah tahu akhlak Rasul, pasti rasa cinta itu bakal tumbuh, Pak. Makanya ketika Sayyidina Aisyah ditanya, ya Aisyah, mana akhlaknya Rasul? Apa kata Aisyah? Akhlakul Quran. Akhlaknya Rasul itu Al-Quran. Maka kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, sudah sejak janji kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak belajar bab akhlak, Pak, buka kitab Bidayatul Hidayah. Di situ diajari, Pak, tentang adab-adab. Tentang adab-adab mulai dari makan, minum, tidur, bergaul, sholat, wudhu, sampai dengan selesai. Hebatnya di dalam Islam ini, Pak, bab adab ini, Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Rasul diutus oleh Allah ini memang untuk menyempurnakan akhlak, Pak. Makanya bab adab mulai dari masuk kamar mandi bae dibahas. Dari masuk kamar mandi bae dibahas sampai ke bab yang paling pojok, Pak. Tempat yang nak masuk kamar mandi, tempat jorok bae dibahas, Pak, dalam kitab Bidayah. Itu apa? Masuk kamar mandi dulu ke kaki kiri. Kalau keluar kaki kanan. Masuk kamar mandi jangan tidak pakai alas kaki. Kalau buang air besar pakai tutup kepala. Sampai di sini. Ibu amal ke tak ini? Sampai di sini yang saya omong tadi. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk baca doa, keluar baca doa. Masuk pakai sendal, buang air besar, pakai tutup kepala. Sampai di sini ibu amal ke tak? Keluar tak masuk kamar mandi pakai kaki apa, Pak? Masuk kamar mandi pakai kaki apa, Ibu? Kiri, kanan, apa dua-dua melompat? Sakinglah kebeletnya tak keluar lagi, gelantung, meluncat, tak? Dua-dua waktu buang air besar, bahasa Palembangnya mesing. Waktu bapak mesing, ibu mesing, buang air besar, ditutup tak kepalanya? Ditutup, Pak, kepalanya? Ngapa tak ditutup? Kita tak faham. Rasul kalau buang air besar, Pak, pelepah kurma tu rokok, Pak, nutupi kepalanya Rasul. Makanya kita, Pak, dalam kitab Bidayatul Hidayah disuruh pakai penutup kepala, basing, Bu, bebas. Jilbab boleh, Apa kalau di rumah anak, Pak, di kamar mandi aku ada peci, tapi bukan peci sholat ini, peci khusus untuk di kamar mandi karena takut campur najis. Peci itu tak diambil-ambil, sudah selesai buang air besar, dilepasi, digantungkan lagi di kamar mandi. Lagi kalau nak masuk dipakai lagi, boleh. Karena tidak disebutkan nutup kepalanya apa. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dikatakan barang siapa yang masuk kamar mandi buang air besar tidak pakai penutup kepala, kena penyakit pelupa, Pak. Oh, pantaslah lupa bayar hutang ni, Ustaz. Kalau lupa bayar hutang ni bukan gara-gara nutup kepala, memang kamu tak galaknya, Ternyata ibu kalau masuk kamar mandi pakai tutup kepala, boleh anduk tu lah, Bu. Misalnya ibu nak mandi, bapak nak mandi, tak? Nak buang hajat, anduk tu lah boleh tutup ke kepala macam ini. Atau pakai baju kita tu lah boleh. Kalau kita baju kaos, tutup ke tu lah. Boleh, basing, terserah kamu. Ada ibu-ibu nanya, aku ni teringat ceramah Ustaz Ali. Jadi aku lah masuk kamar mandi, Ustaz. Terus lah sudah terduduk, Ustaz. Baju lah terlepas, segala lah terlepas. Tutup kepala lupa. Makai apa aku tutup, Ustaz? Basing, ember-ember, panci-panci.
Yang penting apa yang ada di pojok itu tutup ke lah. Kenapa? Karena sunnahnya macam itu. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk baca doa, keluar baca doa. Masuk pakai alas kaki. Duduk buang air besar, pakai penutup kepala. Itu adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, itu baru bab dalam kamar mandi. Bab makan, ya. Disunahkan kalau kita makan dulu ke makan buah, baru makan nasi. Kita ni melok iwang barat. Buah ini dijadi ke cuci mulut. Makan nasi dulu, sudah makan nasi baru makan buah. Padahal secara kedokteran, buah yang dimakan setelah nasi dia akan mengendap di lambung dan akan berubah menjadi penyakit. Tetapi kalau buah dimakan dulu sebelum makan nasi, buah ini akan menjadi serat, menangkal segala kuman yang bakal masuk setelah kita makan nasi. Hebat tak sunnah Rasul tu? Ternyata kalau kita makan buah dulu, baru makan nasi, kalau di makanan ini ada kuman, ada penyakit, dia diikat oleh serat buah yang sudah masuk duluan, Pak. Beda kalau kita makan nasi dulu, baru makan buah, buah tu numpuk di lambung dan dia berubah jadi penyakit. Makanya di musola ini yang benar. Ya, di musola ini nah benar. Makan buah dulu, baru nasi habis ini. Ya ini benar ini, Pak. Yang benar macam ini. Buah dulu, ya. Sudah ini baru makan nasi. Tidak tahu tapi nasi rumah masing-masing menggali, ya. Ya pokoknya masak aku itulah benar ini, nginjuk buah dulu, ya. Nasi belum kejingoan hilalnya ini, ya. Cuma insya Allah mudah-mudahan nampak ini, ya. Inilah yang benar, Pak, ya. Kamu cak makan, cak kami tadi makan di pesantren Rubat. Nikmatnya, Pak. Bu, makan senampan, berkumpul lompat. Kita sekarang kan payah, Pak. Jarang yang makan menampan-nampan macam ini, Bu. Makan model apa? Perancis. Ibu tahu tak Perancis itu apa? Perancis itu cara makan wong Perancis. Wong Perancis itu kalau makan model macam itu, di meja, masuk jalan sikok-sikok. Itulah model wong Perancis. Kalau yang diajarkan oleh Rasulullah, makan makin nampan itu, Pak. Duduk makan sama-sama. Kalau Palembang Lampung hidang, ngobeng. Nasi di tengah, lauk keliling. Itulah makin dulang itu nah, makin apa namanya? Kayu itu, dulang kayu itu, dinyut nasi, keliling, iwak lauk pulurnya ada kalau di situ. Itulah yang diajarkan. Bukan cara orang barat, makan Perancis. Padahal maaf, beribu kali maaf. Kita orang Palembang belum ngerti makan Perancis itu, Bu, Pak. Kita orang Palembang ini belum ngerti makan Perancis. Ini anak Ustaz, kita bukti ke kalau tak percaya, ya. Bu, kalau kamu makan Perancis, biasanya ada nasi minyak, ada nasi putih. Ada nasi minyak, ada nasi putih. Lauknya, ya, ada malbi atau kari, ya, ada ayam goreng, ada lalap-lalapan, ada soto atau sop, ada sambal buah, ada sambal mentah, ya. Di ujung ada buah, ya. Ada kerupuk. Kamu perhati ke cara orang Palembang makan Perancis. Diambilnya piring, apa dia ngomong? Lalamu dah makan nasi minyak. Kalau nasi putih ada di rumah Ustaz, nasi minyak ni lah, tak cedok nasi minyak. Ya tak? Cedok nasi minyak, ada kari, diangkatnya kari masuk piring. Maju lagi ada ayam diangkatnya masukin. Maju lagi ada soto atau sop, ngambek mangkok, nyedok sop pulak dia. Ya? Maju lagi ngambek sambal buah, sambal mentah, ngambek pisang, ngambek minum, jalan. Sekarang anak-anak nanyo, ibu-ibu ni yang ahli masak ni, ya. Bu, aku nak nanyo. Di mana ada pelajarannya makan nasi minyak makan sop? Coba anak nanya, di mana Pak ada pelajarannya makan nasi minyak makan sop? Bapak Ibu tahu tak kenapa ada sop itu? Itu Bu ada pilihan. Kalau ngembek nasi putih, lauknya ayam, rewangnya sop, sambalnya sambal mentah. Kalau Ibu ngambek nasi minyak, rewangnya kari. Ya, sop jangan diambil lewat, kita ngembek nasi minyak. Geser ke sini ngambil sambalnya sambal buah. Nah, baru sadar Ibu kan? Baru paham kita kan? Ternyata itu ada ilmunya, Pak, bab makan itu. Tidak dicedok kalau dari Sabang sampai Merauke, laju diangkat juga. Ya Allah ya Karim. Ini kita tidak tertib tentang bab adab. Rasul tidak ngajarkan macam itu, Pak. Rasul tidak ngajarkan macam itu, Ibu. Bab makan diajarkan sama Rasulullah. Bagaimana caranya? Apalagi kalau kita makan hidangan, ya, makan sama-sama, cak kami tadi, ya.
Masya Allah. Tak boleh tangan ini nyebrang ke sana. Kalau kita dudukkan nasi di tengah-tengah, lauk keliling biasanya ayam, sambal, asinan, acar, biasanya macam itu kan. Nah, bab adabnya Pak, bab akhlaknya makan ini, kalau kita duduk di depan sambal, makanlah sambal itulah. Duduk depan terong, makanlah terong itulah. Tidak boleh tangan ke sini. Apa maksudnya? Kalau makan hidangan itu, misalnya ayam 4 ekor depan kita kan, sudah kita ngangkat ayam ini Pak, cak kami tadi makan hidangan, Pak Ustaz Nurdin. Ini ayam diangkat. Oper ke sana. Bapak yang duduknya di depan sambal, habis ngembek sambal, sambal diangkat, oper ke tempat ayam. Mak itulah indahnya makan hidangan ini, Pak. Nah, cobalah malamnya, mana percaya. Nah, akrab Pak, beda rasanya itu resep nian makan tuh. Mana aku tak usah khawatir, aku lah makan, lah kenyang Pak. Tempat Abuya tadi seperti ke apa namanya Senampan, Nana Habib Mahdi, Habib Ali Karol Al-Haddad sama apa namanya anak Abuya Husni Tamrin, apa Habib Syafiq, Ustaz Syafiq, Qadratullah Langkan. Berempat kami tadi Senampan. Anak dewek yang badan paling kecil, tapi selesai juga Senampan itu habis Pak. Malam ini tadi makan hidangan lagi tempat Ustaz Nurdin, Jadi kalau anak lah kenyang terus terang Pak. Memang kalau pempek guyur masih, Kalau pempek ini biar kenyang masih laju Pak. Menasi tak kuat lagi anak. Tapi itulah sunnah makan yang diajarkan oleh Rasulullah Pak. Makan sunnahnya pakai tangan, bukan pakai sendok. Kita sekarang kan mangkonya Pak Ana, kalau diundang, aku galaklah diundang di kampung daripada di gedung-gedung, tempat orang hebat. Ngapo? Tempat orang hebat tuh Bu, piringnya setengah kilo beratnya. Jadi kamu? Tempat orang hebat-hebat, orang kayu-kayu itu ngangkat piringnya setengah kilo. Belum lagi ngangkat sendoknya, sendok besar beratnya bukan main. Ngembek nasi pelan-pelan tak boleh bunyi. Wah, ringam ni anakku. Kita ni biasa makan ngangkat kaki, buka baju. Oh, macam ini tak? Woi, semangat Pak, makan macam itu Pak. No, nyocor kalau keringat ini ya tak? Tak usah pulak lauk nak lemak-lemak Bu. Asal kita makan duduk apa namanya tu? Makan hidangan itu pakai tangan. Tak usahlah nak lauk lemak-lemak nian Bu. Misalnya lauknya ayam, rendang, udang, jadilah lemak juga itu nikmatnya bukan main Pak. Rasanya. Coba Ibu yang tak pernah makan pakai sendok. Coba kamu jajal Pak. Apa bedanya makan dengan sendok dengan makan pakai tangan Pak? Lain Pak. Lain. Beda. Kalau kita makan pakai sendok tu cak kurang berkat Bu. Apa namanya tu tak kata rasa macam itu no. Tapi kalau kita makan pakai tangan, apalagi ada sunnahnya Pak, 3 jari ni dijilati. Benar Bu, bukan rakus. Kalau kamu nyengok ustaz-ustaz makan, nyilati jari, bukan rakus. Mereka mengikuti sunnah diajarkan Rasul. Setelah makan, dijilati Bu. Piring tu bersih. Yang tadi aku makan dengan Abu Habib Umar Abdul Aziz. Bersih yang piring itu Pak. Ngapo? Diselesaikan dengan Pak. Tak kata sesok nasi pun yang apa namanya bersisa. Dimakan, dijilati. Resep nian Pak. Kenyangnya beda. Cobalah malam ni kalau tak saya. Ada juga yang pernah makan keduanya. Beda Bu, cubalah. Kalau kita makan sendok, kita makan ni nak makan sendok nian, ngangkat Bu. Kenapa Rasul ngajarkan makan tangan? Nah, ini kita baru terbuka rahasianya, Ternyata di tangan kita ini Bapak Ibu, di sini ada selaput oli, Pak. Kalau dia dipegangkan dengan makanan, menyebabkan makanan itu Pak menjadi mudah dan lunak dicerna oleh lambung. Di mana buktinya? Anak nak nanya sama kamu. Ada tak nenek-nenek kita dulu kena penyakit apa namanya lambung? Emang. Coba Pak, jujur kamu, aku nak nanya. Pernah tak dulu kamu terdengar nenek-nenek kita kena penyakit emang? Mana ada? Nenek aku ni sampai meninggal dunia 98 tahun. Sebelah mak aku 87 tahun. Sampai mati tak kena penyakit emang. Apa? Nenek aku tak pacak makan pakai sendok Pak. Kalau makan pasti nak pakai tangan. Sudah makan pakai tangan, dia jilati. Ternyata setelah aku belajar ke pesantren, ku buka hadisnya, ku buka kitabnya. Oh, yang benar memang makan tu macam itu. Memang makan tu pakai tangan. Ternyata ada obatnya. Makanya balik ini kaget, sampai rumah buang kalau sendok tu Ibu. Makan pakai tangan. Makan nasi Bu, makan nasi. Kaget besok makan model, pakai tangan. Wah, abang kalau. Penyingok pecah udang rebus. Makan nasi maksudnya ni,
Masya Allah. Ternyata bab makan baik diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah makan kecuali lapar, dan Rasul berhenti makan sebelum kenyang. Kenapa? Dalam perut kita ini sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Makanya Rasulullah ngajari jangan makan sampai berdegek. Ini dah belum lapar lah nak makan, belum berdegek, belum berhenti. Apalagi kalau puasa, Ramadan, habis buka tu dimakan galo kolak, kolang kaling, dawet, pempek, laksan, segalanya, burgo. Sudah selesai makan tersender. Dah baca bergerak, ngapo? Diisi galo pak. Padahal kata Rasul sepertiganya makanan, sepertiga minuman, sepertiganya untuk udara. Kita ni nak bernapas. Perut ini kalau sudah kenyang pak, lah sudah penuh dengan isi, dah acak lagi nak berak ngapo-ngapo. Makanya kita belajar, oh ternyata Rasulullah SAW ngajarkan macam ini. Mak itu caranya supaya kita hidup ini sehat. Semakin kita belajar tentang akhlak Rasul ini, semakin kita belajar tentang adab-adab yang diajarkan Rasulullah, maka akan semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah, seperti cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Kenapa sahabat itu begitu cinta sama Rasulullah? Karena para sahabat-sahabat ini tahu sifat Rasul ini faham dengan sifat Rasulullah ini, tahu beliau dengan akhlak Rasul. Rasul apa yang dipakai pak dikasihkan, apa yang dipengen uang diinjukkan sama Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membantah pak, pernah satu kali pak. Rasulullah SAW didatangi oleh seorang nak minjam duit dengan Rasul. Ya Rasul, aku buntu tak kasih duit, diinjuk sama Rasul. Datang lagi uang yang sama besok hari, ya Rasul, aku nak minta duit, diinjuk duit oleh Rasul. Besok uang ini datang lagi pak, nak minta duit lagi dengan Rasul, diinjuk lagi sama Rasul. Besok wong ini datang lagi wong yang sama, Rasul tak kata duit. Rasul tak kata duit. Apa kata Rasul? Kau pengen apa? Carilah, belilah. Jadikan itu sebagai utang aku dengan kau. Sahabat marah, ya Rasulullah, jangan keterlaluan ya Rasul. Kalau bersedekah maksud sahabat ni, kalau tak kata, cara tak kata ya Rasul. Rasulullah marah, ya. Aku tak senang dengan kalimat itu. Ada sahabat yang lain yang ngomong, teruslah kalian bersedekah, kalian tidak akan pernah diiringi oleh kemiskinan. Kata Rasul, ini yang kalimat yang benar. Bayangkan nih Rasulullah pak, kondisi tak katik, baik beliau terus bersedekah. Tapi kamu jangan ngomong Rasulullah buntu Aku marah pak kalau ngomong Rasulullah buntu. Ngapa Rasulullah tu kaya bu? Ya tapi bersahaja. Bedanya Rasul di situ duit banyak tapi bersahaja. Kalau kita ni duit dak katik banyak gaya. Mobil bagus, rumah bagus, tapi tidur dak nyenyak itu, kredit galau. Tiap bulan nak ngejo ke angsuran. Kalau Rasul ni duitnya banyak tapi beliau bersahaja, Pak. Ngapa kau ngomong ke duit banyak? Bu, Rasul waktu ngelamar Khadijah itu mas kawinnya 20 ekor unta, Bu. Harga siko unta 50 juta. Berarti mahar Rasul ngelamar Khadijah 1 miliar rupiah, Bu. Sekarang aku nak nanya, kalau ada lanang ngelamar betino, maharnya 1 miliar, kaya apa miskin? Bu, kaya apa miskin? Ada ibu di sini dilamar 1 M oleh laki kamu? Ada tak di sini? Siapa? Angkat tangan. Paling masa suku, ngutang pula itu. Berarti Rasulullah ini berduit, Bu, banyak, tapi Rasul bersahaja. Duit, harta digunakan untuk dakwah di jalan Allah. Istri beliau Sayyiduna Khadijah sampai habis duitnya dipakai untuk berdakwah, menyupport dakwanya Rasulullah. Itulah akhlak yang ditunjukkan Rasulullah, Pak. Semakin kita tahu dan mengerti akhlak Rasul ini, maka semakin jatuhlah cinta kita kepada Rasul. Kalau kita sudah cinta kepada Rasul, maka apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, pastilah kita meloi. Karena seorang yang mencintai, pasti mengikuti apa yang dia cintai. Ibu cinta sama laki kamu, pasti apalah kendak laki kamu ibu turuti. Bapak cinta sama bininya, apa kendak bini kamu, pastilah kamu support. Ngapa? Karena besarnya rasa cinta bapak dengan
ibu. Untuk itulah mari terus kita belajar, ya. Kita cari-cari tentang teladan akhlaknya Rasul ini. Apa be akhlak Rasul ini? Kita ikuti, kita lakukan biar semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana nak tahu akhlak Rasul ini? Di peringatan-peringatan Maulidur Rasul seperti inilah. Walaupun mungkin Maulid Nabi di mushola ini cuma malam inilah, tapi Bapak Ibu jangan takut. Di Palembang ini ada 40 hari 40 malam peringatan Maulid Arba'in keliling di tempat-tempat di kota Palembang ini. Meloi siarannya tidak bisa secara langsung, minimal bisa tonton lewat siaran-siaran live atau bisa tonton lewat media-media yang disebarkan. Insya Allah mudah-mudahan semakin tahu banyak tentang akhlak Rasulullah, semakin tahu banyak tentang sifat Rasulullah, maka akan tumbuhlah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tausiah yang saya sampaikan kurang lebih 50 menit ini, ya, hampir 1 jam, insyaallah bermanfaat buat Bapak Ibu, terkhusus pribadi buat saya. Semakin kita mengetahui tentang akhlak dan sosok pribadi Rasulullah yang luar biasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun. Kepada Bapak Ibu mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.